Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Dwi Andira dengan NIM D0221510. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 dari mata kuliah Grafika Komputer, yang dimana kami disuruh membuat program transformasi yang terdiri dari translasi, rotasi, dan skala menggunakan timer dan keyword. Dan setiap baris programnya dijelaskan secara rinci. Buat 3 objek. Objek pertama melakukan translasi yang tidak keluar dari window. Objek kedua melakukan rotasi yang dilakukan dari atas ke bawah. Objek ketiga melakukan skala. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari tugas tersebut. Nah, untuk include itu sendiri memberikan akses ke pustaka, Freegloot untuk menangani OpenGL, dan Math untuk fungsi matematika. Nah, untuk bagian float ini berfungsi sebagai menyimpan parameter transformasi seperti translasi, sudut rotasi, dan faktor skala. Nah, terus di sini kita akan ke void transform gambar. Nah, penjelasan dari void transform gambar itu sendiri yaitu menerapkan transformasi pada gambar menggunakan fungsi-fungsi OpenGL. Lalu kita beralih ke void draw square. Nah, void draw square itu atau void di void draw square itu ada GL begin, yaitu memulai mode menggambar dengan jenis GL quads, yang berarti kita akan menggambar sebuah quad. Nah, GL vertex itu menentukan koordinat titik-titik yang membentuk kotak. Nah, GLN itu menutup mode menggambar, atau ketika kita selesai menggambar kita menggunakan GLN. Kita beralih ke void display. Nah, di void display itu terdiri dari GL, kita menggunakan GL clear. Nah, GL clear itu membersihkan buffer warna sehingga layar menjadi kosong sebelum menggambar objek baru. Sedangkan GL load identity itu mengatur matriks transformasi model VIF ke matriks identitas yang mengatur ulang transformasi ke kondisi awal. Nah, glut swap buffers itu mengganti buffer di dalam double buffering. Nah, fungsi ini akan dipanggil oleh glut secara otomatis setiap kali diperlukan, misalnya setelah ada perubahan pada tampilan atau saat glut post red display, atau dipanggil dalam fungsi lain untuk meminta pembaruan tampilan. Nah, void keyword itu di sini ada parameter menyimpan nilai dari tombol keyword yang ditekan. Integer X dan integer Y itu parameter ini menyimpan koordinat layar pada saat tombol ditekan, namun dalam potongan kode ini kita tidak menggunakan. Nah, const float step itu nilai konstan yang menentukan langkah pergerakan. Kita beralih ke void timer. Nah, di void timer itu ada integer value. Parameter ini dapat digunakan untuk mengirim nilai tambahan ke dalam fungsi timer. Pergerakan otomatis dilakukan dengan menambahkan nilai step X dan step Y pada posisi masing-masing kotak. Glut post redisplay itu dipanggil untuk meminta pembaruan tampilan setiap kali timer berjalan, sehingga perubahan posisi kotak akan terlihat pada layar. Nah, glut timernya itu 16 timer digunakan untuk membuat timer yang memanggil fungsi setiap 16 mil detik. Nah, kita ke integer main. Integer main itu dimana terdiri dari glutinity atau inisialisasi glut dengan melewatkan argumen baris perintah dari program. Nah, glut integer display itu mengatur mode tampilan dengan menggunakan double buffering. Glutinity window size itu ukuran windownya 800 600 menentukan ukuran awal jendela. Nah, glut create window itu
membuat jendela dengan judul tertentu. GL Clear Color itu menetapkan warna latar belakang jendela menjadi warna yang kita input. Nah, Glued Display Fonts itu mengatur fungsi display sebagai fungsi yang akan dipanggil untuk merender tampilan. Glued Keyword itu mengatur fungsi keyword sebagai fungsi yang akan dipanggil untuk memanggil input dari keyword. Dan terakhir, Glued Timer Fonts itu memulai timer untuk menjalankan fungsi timer yang mengatur pergerakan otomatis kotak. Dan terakhir, saya akan menampilkan nah, ini adalah tampilan akhirnya.